Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Ilham Fertomiza, guru untuk mata pelajaran Dasar Desain Grafis kelas 10 dan Desain Grafis Percetakan kelas 11. Dikarenakan pandemi belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Oke, sekarang kita akan praktek membuat ilustrasi dari sketsa yang sudah kita buat di materi yang sebelumnya, yaitu sketsa cangkir. Nah, kita langsung saja. Untuk tampilan awalnya di sini kita menggunakan aplikasi berbasis vektor, yaitu CorelDRAW X8. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung bisa membuat file dokumen baru. Kita bisa memilih new dokumen, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Untuk namenya kita beri nama cangkir. Untuk yang lainnya tidak usah kita utak-atik lagi. Warnanya tetap menggunakan CMYK dan rendering resolusinya tetap 300 dpi. Sudah, kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan letakkan contoh cangkirnya. Kita import ke file, import, atau kita bisa menggunakan shortcut di keyboard Ctrl I. Kemudian kita cari gambar cangkir yang sudah dibuat contoh waktu kita membuat sketsa. Ini dia. Oke, kita klik, tarik, kemudian sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Ini contoh cangkir yang akan kita buat di aplikasi Corel ini. Oke, sebelumnya kita akan membuat cangkirnya dulu, kemudian membuat mulut cangkirnya, baru kita membuat gagangnya. Untuk membuat badan cangkirnya kita butuh tool di sini. Di sini ada yang namanya toolbox. Kita bisa menggunakan rectangle tool. Kemudian kita klik di sini. Untuk ukurannya kita menggunakan panjangnya ini 10 cm. Kita samakan saja dengan pembuatan sketsa waktu di materi yang sebelumnya, dan tingginya ini 6 cm. Caranya kita pindah dengan pick tool dulu. Kita gunakan pick tool, kemudian klik di luar areanya. Kemudian milimeternya kita ganti jadi cm. Kemudian di sini ada ukurannya. Ini untuk ukuran bidang kerjanya. Jadi kita klik dulu kotak yang tadi, kemudian cek di sini. Untuk lebarnya kita ganti jadi 10 cm, dan untuk tingginya kita ganti jadi 6 cm. Bila tidak bisa diubah, pastikan gemboknya di sini tidak terkunci. Oke, ini sudah berubah jadi panjangnya 10 cm, tingginya 6 cm. Sekarang kita akan membuat mulut cangkir. Di bagian atasnya kita membutuhkan ellipse tool di sini. Kemudian kita klik, tarik sampai sebelah kanan sampai menyentuh garis, kemudian kita geser ke bawah. Hendak tingginya sekitar 3 cm. Kalau ketika kita tarik seperti ini tingginya belum sampai 3 cm, kita klik dulu pick tool, baru kita ubah tingginya di sini jadi 3 cm. Kemudian tekan enter. Nah, sekarang kita letakkan ini di bagian atas menyentuh garis tengah yang ada di kotak yang di atas ini. Setelah mentok, nah, usahakan garis sumbunya ini pas ada di garis tengahnya. Kemudian agar bagian bawahnya juga sama bentuknya, kita akan menggunakan yang atas ini, yang kita duplikat, Ctrl D.
Kemudian kita langsung geser di bawah, kita letakkan sama persis seperti yang di atas, cuma ini diletaknya bawah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan gabungkan lingkaran yang di bawah ini. Kita klik lingkaran yang di bawah, kemudian tekan shift, baru kita pilih yang kotak. Jangan lupa klik lingkarannya, tekan shift di keyboard, kemudian klik kotaknya. Jadi nanti akan muncul yang di atas ini, ada well, ada trim, dan lain sebagainya. Kita pilih well, nanti akan jadi satu seperti ini. Untuk yang atas, kita gunakan cara yang sama, klik lingkaran yang di atas, kemudian tekan shift, klik bidang yang di bawah. Cuma yang sekarang kita akan memotong yang bidang yang di bawah ini, jadi agar tidak tampil garis seperti ini. Kita akan menggunakan trim. Kita klik trim, nanti garisnya akan hilang. Nah, sekarang kita akan membuat yang bagian bawah ini, ada bagian bawahnya cangkir ini ada lagi. Biar ukurannya tampak sama, kita copy yang di bidangnya ini. Kita beri warna putih terlebih dahulu, atau langsung merah, tidak apa-apa. Nah, langsung merah ini. Kita duplikat, Ctrl D, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita arahkan ke sebelah kanan, kemudian tekan shift, kemudian kita klik, kemudian geser agak ke tengah, kita buat lebih kecil dari bidang yang bidang badan cangkirnya istilahnya. Kita geser seperti ini, kemudian dilepas, misalkan dirasa sudah cukup, terus kita geser ke bawah sedikit, paling tidak seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah cukup, atau kalau kurang ke bawah sedikit, kita geser lagi. Nah, kemudian kita buat sejajar dengan badan cangkirnya yang di atas. Jadi kita klik yang kecil, yang lebih kecil ini, kemudian kita klik bidang yang di belakangnya. Pastikan dockernya di sini sudah aktif. Kalau tidak aktif, kalian di atas sini ada align and distribute ini, atau Ctrl Shift A. Ini bisa kita coba Ctrl Shift A. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita pilih yang align center horizontal biar sejajar. Nah, ini sudah pas di tengah. Yang lebih kecil ini kita letakkan di belakangnya tubuh badan cangkirnya. Kita letakkan di belakang badan cangkir. Caranya kita klik dulu yang lebih kecil, kemudian kita tekan shortcut di keyboard shift page down. Jadi dia langsung akan ada di belakang badan cangkirnya. Kalau kita lihat ini sepertinya terlalu ke bawah, bisa kita geser ke atas sedikit biar tidak geser. Ketika kita geser ke atas biar tidak seperti ini, kita bisa tekan tombol shift juga, jadi tetap posisinya tetap tidak bergeser. Geser sedikit saja seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Nah, ini sudah selesai untuk badan cangkirnya, yang atas maupun yang bagian bawahnya. Ini sudah cukup. Sekarang kita akan menambahkan mulut cangkirnya. Ini masih belum ada mulut cangkirnya karena hanya lingkaran saja. Yang lingkaran ini kita duplikat, Ctrl D, kemudian kita letakkan sejajar seperti yang tadi, seperti yang aslinya. Yang pertama lingkaran yang pertama, kemudian kita arahkan ke bagian pojok di sini, kemudian kita klik, tekan shift di keyboard, kemudian kita dorong agak ke tengah, jadi membentuk seperti ini. Usahakan jangan terlalu besar. Kalau besar seperti ini mungkin kurang zoom sedikit. Klik, tekan shift, kemudian kita dorong seperti ini hasilnya. Nah, misalkan dirasa sudah cukup, nah seperti ini. Kalau kita lihat bagian kanan kirinya itu kurang seimbang dengan sisi atas dan bawahnya. Jadi kita klik, kita akan perkecil bidang yang di sini. Klik biasa, kemudian kita kita sesuaikan ukurannya agar tebalnya tidak terlalu kecil dengan yang di bagian atas. Misalkan seperti ini sudah cukup, lalu baru dilepas. Sekarang kita pindah ke
geser sedikit, baru kita lepas. Nah, hasilnya seperti ini. Kurang lebih di sini sudah ada tanduk mulut cangkirnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan efek bayangan agar ini tampak 3 dimensi ya. Saya tambahkan di sini rectangle tool, misalkan kita di bagian sisi kirinya dulu, misalkan kita buat seperti ini. Kemudian kita bisa memilih Baik, sekian pembelajaran jarak jauh hari ini. Sampai ketemu nanti di pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, hidup sehat dengan memakan makanan yang sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.